Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Riesta Alika dari Prodi Statistika Universitas Riau, angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Pancasila, materi Pancasila sebagai ideologi negara, yang dimana materi-materinya meliputi: pertama, pengertian ideologi; kedua, Pancasila dan ideologi dunia; ketiga, Pancasila dalam pandangan agama. Materi pertama, pengertian ideologi. Etimologi kata ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita, serta logos yang artinya ilmu. Nah, dapat disimpulkan bahwa ideologi adalah sekumpulan ide dasar, gagasan, kepercayaan, serta keyakinan yang mempunyai sifat sistematis, berbasis arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh sebuah masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, pengertian-pengertian ideologi ini pun pernah diungkapkan oleh tokoh-tokoh Indonesia, di antaranya Pak Sastra Prateja, Pak Suryanto, dan Pak Mubiarto. Nah, kita memasuki fungsi ideologi. Ideologi memiliki fungsi pertama, struktur konektif, artinya keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia, serta kejadian-kejadian yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Fungsi lainnya adalah bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Selanjutnya, norma-norma yang menjadi pedoman dalam pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Fungsi ideologi juga merupakan orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Fungsi lainnya yaitu kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Selanjutnya, sebagai kekuatan yang mampu menggerakkan pemikiran individu untuk berpikir dalam suatu koridor tertentu. Kita masuki tujuan ideologi. Tujuan ideologi pertama, untuk mengarahkan suatu kelompok masyarakat menuju cita-cita bersama. Artinya, ideologi berupa pemikiran terstruktur dan sistematis, sehingga diharapkan langkah-langkah menuju cita-cita tersebut bisa dilakukan dengan cara yang terstruktur dan sistematis pula. Tujuan selanjutnya, untuk menjadi pedoman dalam membangun peradaban masyarakat. Artinya, sebuah ideologi yang telah berkembang dalam masyarakat luas bisa menjadi cara untuk membangun peradaban. Nah, peradaban ini tentu sesuai dengan alur berpikir yang termuat dalam ideologi. Selanjutnya, untuk mempersatukan berbagai kelompok masyarakat dalam satu naungan. Selanjutnya, untuk menawarkan perubahan dengan pemikiran yang normatif. Artinya, ideologi menawarkan konsep pemikiran normatif yang memuat nilai baik, buruk, benar, salah dalam suatu masyarakat. Ideologi juga diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan kehidupan yang dialami. Ideologi juga memiliki ciri-ciri. Pertama, bersifat mengikat dan sistematis. Artinya, ideologi mempunyai sifat yang mengikat karena pada dasarnya ideologi berisikan pemikiran mendasar tentang konsep-konsep aturan dalam menjalankan kehidupan. Nah, aturan ini disusun secara sistematis sehingga dapat diterapkan oleh banyak pihak dalam berbagai bidang. Selanjutnya, mempunyai derajat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi adalah buah pemikiran mendalam berdasarkan gagasan mendasar yang digunakan sebagai landasan hidup manusia, khususnya dalam konteks berbangsa dan bernegara. Yang mempunyai ideologi dapat lebih terarah kehidupannya, sehingga lebih mudah untuk mencapai derajat tertentu dalam suatu masyarakat. Selanjutnya, dianut oleh individu menuju kolektif. Ideologi bisa berasal dari pemikiran individu yang disebarkan secara meluas, sehingga membentuk pemikiran tunggal secara kolektif. Ketika ideologi telah dianut sekelompok,
dalam tataran yang luas, maka akan lebih mudah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Selanjutnya, digunakan untuk mewujudkan cita-cita yang ingin digapai bersama. Sebagaimana pengertian ideologi yang berasal dari kata idea. Ada cita-cita bersama yang ingin dicapai dalam suatu ideologi. Cita-cita ini hanya bisa dicapai jika orang yang menganut ideologi serupa kemudian menerapkannya dalam kehidupan. Selanjutnya, dipertahankan dan diperjuangkan secara berkelanjutan. Ada ungkapan yang berbunyi bahwa ideologi akan tetap bertahan selama manusia yang menganut pemikiran tersebut masih hidup. Nah, agar sebuah ideologi ini tetap hidup dalam jangka waktu yang lama, maka harus diteruskan kepada generasi ke generasi melalui cara pengalaman, pelestarian, hingga pengimplementasian dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, ideologi dapat tetap terjaga secara berkelanjutan. Nah, berbicara tentang ideologi bangsa kita adalah ideologi Pancasila. Nah, kenapa sih Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia? Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia karena Pancasila mempunyai nilai-nilai yang religius dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berakar dari pandangan dan budaya dari negara kita sendiri, bukan hanya mengangkat atau mengambil ideologi dari bangsa lain. Kita masuki pembahasan Pancasila dan ideologi dunia. Seperti yang kita tahu, di dalam dunia ini menganut berbagai macam ideologi. Di antaranya, pertama, ideologi Marxisme. Ideologi Marxisme merupakan hasil pemikiran dari tokoh Karl Marx, yang dimana mengemukakan gagasan dan tentang teori sosial dan ekonomi politik. Nah, inti dari ideologi Marxisme ini adalah adanya kesamaan hak bagi segala lapisan masyarakat. Selanjutnya, ada ideologi sosialisme. Ideologi sosialisme hampir sama dengan ideologi Marxisme, yang dimana sosialisme merupakan sebuah gagasan yang berpendapat bahwa setiap golongan dalam masyarakat mempunyai kedudukan yang sama. Selanjutnya, ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme berangkat dari kata liberal yang berarti kebebasan. Nah, ideologi ini memungkinkan adanya kebebasan mutlak bagi hak-hak individu, dan negara bertugas sebagai pembuat kebijakan demi terlaksanakannya hak-hak individu secara total. Selanjutnya, ideologi fasisme. Ideologi fasisme dikenal oleh salah satu tokoh filsafat, yaitu Plato. Nah, ideologi ini berkeinginan untuk melawan kaidah moralitas dalam konsep agama, kemudian menggantikannya dengan budaya hasil pemikiran manusia itu sendiri. Selanjutnya, ideologi nasionalisme. Nasionalisme merupakan sebuah ideologi yang berpandangan bahwa individu dan masyarakat sebagai sebuah bangsa harus mempunyai semangat cinta tanah air serta kesadaran berbangsa dan bernegara. Sikap ini ditunjukkan dengan melakukan perilaku yang mencintai bangsa dan negara sendiri. Selanjutnya, ideologi feminisme. Feminisme adalah sebuah ideologi yang mengusung konsep kesetaraan hak bagi perempuan. Ide ini berangkat dari fakta yang menunjukkan bahwa banyaknya pelanggaran hak perempuan termasuk hak pelanggaran asasi. Selanjutnya, ideologi Pancasila. Nah, ideologi Pancasila ini hanya ada di bangsa Indonesia kita sendiri, karena di negara-negara lain tidak ada yang menerapkan ideologi Pancasila ini. Nah, konsep Pancasila diambil dari berbagai ideologi lain yang disatukan, kemudian disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia sehingga lebih relevan. Ideologi ini dikatakan original Indonesia karena secara ide paling tepat jika diaplikasikan pada negara multikultural, multiras, dan multiagama seperti negara kita, negara Indonesia. Nah, jika dibandingkan dengan ideologi lain, maka ideologi Pancasila memiliki sejumlah kelebihan. Di antaranya, pertama, sistem kepercayaan yang dianut Pancasila adalah monoteisme.
Artinya, kepercayaan bahwa Tuhan itu adalah satu atau tunggal. Selanjutnya, hak asasi manusia sangat dijunjung tinggi tanpa mengabaikan kewajiban. Kelebihan lainnya ialah pengambilan keputusan didasarkan pada musyawarah mufakat. Kita masuki Pancasila dalam pandangan agama. Nah, seperti yang kita tahu, agama-agama besar yang ada di Indonesia meliputi agama Islam, agama Protestan, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, serta agama Konghucu. Nah, nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima semuanya terkandung pada setiap nilai-nilai agama yang ada di Indonesia. Nah, Pancasila merupakan anugerah bagi bangsa dan negara Republik Indonesia karena memberikan gambaran budi pekerti mulia. Maka, Pancasila sebagai modal bernegara dan agama dengan ajarannya sebagai modal ibadah akan menguatkan marwah anak bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, baiklah itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi Pancasila sebagai ideologi negara. Mohon maaf atas kekurangan penyampaian. Terlebih terkurang saya ucapkan terima kasih. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.